Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview tentang penggunaan Edlink sebagai media pembelajaran online. Ya, di sini saya masuk melalui web. Jadi ini masuknya di Google, kemudian ketik Edlink. Nanti akan muncul tampilan di depan seperti ini. Kemudian untuk masuk bisa diklik ya bagian kanan ini, kemudian klik masuk Edlink. Nah, bagi yang sudah berlangganan Siakat Cloud, masuknya langsung melalui Siakat. Karena nanti kita langsung masuk ke institusi, ketik nama institusi di sini. Nah, setelah kita pilih Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia, kemudian di sini username dan passwordnya sesuai dengan Siakat Cloud di tempat kita. Kemudian klik masuk. Nah, setelah itu, nah di sini tampilan pertama ini ada berita kampus ya terkait dengan surat edaran. Jadi semua pemberitaan di kampus jika kita online kan melalui web kampus, maka di Edlink ini dia akan muncul berita kampusnya. Nah, selanjutnya menu yang ada di dalam Edlink ini yaitu ada menu beranda, kemudian ada kelas akademik, kelas umum, dan juga pesan. Nah, untuk institusi yang sudah bergabung dengan Sevima, di tempat kita menggunakan Siakat Cloud, di sini langsung masuk ke kelas akademik. Nah, di mana di kelas akademik ini nanti, ini salah satu kelebihan dari Edlink, produk dari Sevima ini, di mana untuk kelas akademik ini dia sudah ada ya semua kelas yang sudah disetting di Siakat. Jadi seperti misalkan saya ngajar di beberapa kelas itu sudah langsung ada di kelas akademik ini. Nah, untuk kelemahannya memang di sini terbatas. Jadi misalkan seperti saya untuk yang kelas akademik ini hanya bisa 6 kelas. Hanya bisa mengampu 6 kelas. Oh, sebelumnya teman-teman, kalau misalkan nanti klik di kelas akademik belum muncul kelasnya, maka sinkron kelas akademik. Jadi nanti dengan klik sinkron, saudara nih klik sinkron ya, nanti di sini bisa langsung menampilkan kelas-kelas yang ada di Sevima ataupun di Siakat Cloud akan masuk semuanya. Nah, selanjutnya jika kelas yang di akademik ini dia sudah lebih atau overload, nanti silahkan teman-teman untuk masuk di kelas umum. Nah, untuk bedanya kalau di kelas akademik itu sudah sesuai dengan Siakat. Jadi sudah di situ nama dosennya sudah ada, kemudian juga waktunya, jadwal ngajarnya, jamnya juga sudah ada di situ sesuai dengan yang diprogram di Siakat. Kalau di kelas umum di situ Bapak Ibu dosen harus membuat sendiri, harus membuat kelas sendiri, kemudian juga menginvite atau mengundang mahasiswa dalam hari nanti dengan menyebarkan kodenya untuk mahasiswa bisa bergabung di dalam Edlink ini. Nah, kalau yang di kelas akademik ini kelebihannya ketika kita sudah menggunakan Siakat, maka contohnya seperti ini. Jadi anggota kelas itu sudah sesuai dengan yang dia sudah KRS, mahasiswa yang sudah KRS ya. Jadi di sini sudah masuk semua tanpa kita harus mengundang, tanpa mahasiswa join melalui barcode yang kita kirimkan, mereka sudah tidak perlu lagi join. Karena di sini mahasiswa sudah masuk semua menjadi anggota dengan syarat mahasiswa tersebut sudah KRS-an atau sudah divalidasi oleh
pembimbing akademiknya masing-masing. Nah, kemudian ini untuk kelas akademik ya. Di sini ada menu aktivitas pembelajaran, ada menu diskusi, ada menu anggota, dan juga ada menu laporan. Di mana untuk aktivitas pembelajaran, ini saya klik ya, untuk aktivitas pembelajaran. Nah, di sini di aktivitas pembelajaran, salah satu contohnya saya ngajar bahan kimia dan biomonitoring di kelas IKM. Nah, di sini sudah ada untuk settingnya pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Tanggalnya juga sudah ada, kemudian jamnya juga sudah ada. Jadi Bapak Ibu dosen tinggal mengedit saja. Jadi untuk materinya apa di sesi 1 atau pertemuan 1, materi di sesi pertemuan 2 apa. Kemudian juga bisa mengupload materi baik berupa PDF ataupun juga PowerPoint ataupun juga video. Nah, di sini untuk kelebihannya, ya, kelebihan dulu saya sampaikan bahwa ketika di sini sudah ada pertemuan-pertemuannya, maka kita kan tinggal mengedit, ya. Kita tinggal edit, kita klik salah satu di sini ya, misalkan sesi 1 ya. Kemudian kita tambahkan mata kuliah materinya apa di situ. Kemudian nanti kita upload. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pembelajaran, nah nanti setelah kita mengupload semua materi, kita bisa memulai diskusi sesuai dengan jam ya, sesuai dengan jam kita bisa memulai diskusi di kolom diskusi. Kemudian kita juga bisa menambahkan kuis ataupun juga ujian di situ. Nah, nanti semua mahasiswa yang telah bergabung dengan Edlink, baik itu yang melihat saja, kemudian mendownload materi ataupun juga mengerjakan tugas, itu akan terrekod di laporan ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi mahasiswa yang dia sudah kelihatan yang bergabung, kemudian nanti akan di sebelah kanan akan kelihatan juga siapa yang sudah mengerjakan tugas, siapa yang sudah yang sudah mendownload dari materi. Nah, ini contohnya untuk di aktivitas pembelajaran. Nah, di sini saudara tinggal klik ya, misalkan sesi 1. Nah, di sini nanti masuk klik di tombol ubah ya di sini untuk menuliskan topik pembelajarannya, kemudian tujuan pembelajaran. Setelah itu nanti tambah di sini, klik tanda tambah ini. Kemudian nanti saudara bisa menambahkan materi ya. Di sini materi bisa berupa gambar, video ataupun juga dokumen ya. Dokumen bisa PTT ataupun PDF. Nah, di sini juga ada catatan. Nah, setelah itu juga untuk nanti tanya jawab bisa di kolom komen ya, atau diklik di bagian diskusi ini. Nah, ini untuk hasil diskusi saya dengan mahasiswa selama proses pembelajaran. Nah, untuk diskusi ini untuk dosen memang tidak bisa mengirim voice, tetapi ketika menjawab pertanyaan mahasiswa bisa menekan. Misalkan ini contohnya ya, ini di sini bisa ditekan tombol mikrofon ini ya. Nanti dosen silahkan melepas kemudian menjawab ya. Nah, dilepas, dijawab. Nah, di sini halo. Ya. Halo? Halo? Saya akan menjawab pertanyaan saudara. Ini mungkin karena sinyal ya, jadi belum bisa connect. Jadi nanti dosen bisa langsung menyampaikan jawabannya. Nanti di sini akan ngetik sendiri ya, akan mengetik sendiri jawaban yang disampaikan oleh dosen tersebut. Nah, oke. Ini juga kuis ya, kuisnya juga bisa ditambahkan di sini. Contoh ini lihat kuis. Jadi kita bisa melihat jawaban mahasiswa ya dari hasil kuis ini.
Nah, nanti silakan dilihat di laporannya di sini ya. Ini karena saya sudah di gunung, jadi sinyal agak sulit. Nah, saya sampaikan di sini untuk AdLink ini bukan berarti juga metode yang bagus, karena ini ya saya kira sudah cukup, cuman ada beberapa kelemahan untuk penggunaan AdLink ini. Yang pertama yaitu dosen ini masing-masing dalam satu universitas atau dalam suatu institusi itu dibatasi untuk kuotanya. Jadi nanti kalau kita misalkan mengupload suatu materi baik yang berupa PDF, video maupun PPT, itu ada kuota tersendiri. Jika kuota itu sudah penuh, kita sudah tidak bisa lagi mengupload materi. Nah, untuk mensiasati ini memang bisa ditulis linknya ya. Jadi di link dari materi tersebut kita taruh di Google Drive, kemudian atau bisa kita upload di YouTube. Setelah itu nanti linknya yang kita sebar di sini atau kita tuliskan di sini. Itu salah satu cara untuk supaya tidak memakan dari kuota kita. Kemudian untuk yang kelas umum, nah ini contohnya yang kelas umum. Nah, untuk kelas umum ini memang berbeda nanti karena di sini kita harus membuat kelas sendiri. Di sini ada ya tambah buat kelas. Kemudian nanti kalau mahasiswa mau gabung di sini, ini tidak secara otomatis. Jadi kita harus misalkan ini ya, misalkan mata kuliah metodologi penelitian untuk 6A. Nah, di sini ada PIN dan kode ya. Di sini ada PIN dan kode yang harus kita sampaikan ke mahasiswa ya. PIN-nya ini nanti di PIN ini nanti mahasiswa bisa gabung dengan menggunakan PIN ini. Selanjutnya nanti kita invite ya. Di sini di anggota, klik anggota. Nah, nanti kalau ada mahasiswa yang gabung ini ada permintaan. Kemudian kita klik setuju. Nanti kalau kita sudah klik setuju, maka mahasiswa tersebut sudah bisa masuk ke dalam gabung anggota kelas seperti ini ya. Ini contohnya. Terus kemudian untuk kolom diskusi juga bisa di sini ya. Kemudian untuk melihat laporan ataupun ini bisa kita gunakan sebagai absensi mahasiswa. Jadi di sini mahasiswa sudah melihat berapa mahasiswa, yang sudah bertanya atau komen berapa mahasiswa, yang sudah mendownload materi berapa, yang sudah mengerjakan ujian berapa mahasiswa. Ini sudah kelihatan semuanya. Nah, saya kembali lagi ke aktivitas pembelajaran ya. Di sini untuk memasukkan materi, di sini kita bisa tambah materi ya. Kita bisa pilih di sini apakah yang kita tambahkan materi atau kuis atau tugas. Setelah itu baru kita klik tambah di sini. Misalkan tambah materi, klik di sini. Nah, ketika kita mau menambahkan, kita klik pengaturan di sini, kemudian ubah. Nah, nanti kita tulis di sini materinya apa. Kemudian kita kita jangan lupa ini klik bagikan status ya. Misalkan ini bagikan status, kemudian beritahu semua anggota, kemudian bisa memasukkan materi berupa gambar, kemudian video, kemudian dokumen. Nah, salah satu contohnya misalkan dokumen seperti ini. Nah, ini kemarin untuk link saya belum berhasil sampai bisa menambahkan sampai dia bisa masuk di sini. Yang bisa saya masukkan di sini adalah PPT, kemudian PDF, kemudian kalau yang di video tadi video, tetapi ini langsung, jadi linknya belum berhasil saya. Sehingga itu yang nanti menyebabkan kuota dalam arti di sini space untuk memasukkan materi itu menjadi berkurang. Nah, ini contohnya, misalkan ini PPT kita klik ya. Kalau misalkan ini kita belum mempunyai library seperti ini, kita bisa klik ditambah ya. Ditambah ini sebenarnya ada dua pilihan, ada upload, ada link. Ya. Oke, ini sementara kita bisa klik file di sini ya. Kita
klik file di sini, kita cari file untuk upload file di file kita. Nah, ini bisa seperti ini, kita tarik di file kita, kemudian kita cari materinya. Nah, kemudian misalkan kita klik di sini, ya. Nah, setelah itu bisa kita unggah, ya. Setelah itu bisa kita unggah sebentar. Nah, setelah itu bisa kita unggah, kemudian nanti bisa kita simpan, ya. Kita bisa simpan di library kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.